Video kali ini kita mau kuras kolam ya guys yang ada di rumah aku guys. Dan ini adalah kolam yang udah lumayan lama nggak dikuras. Ini butek banget airnya ya. Tadi kita mendapatkan ikan hampala dulu ya guys yang kemarin kita dapatkan ya. Banyak orang yang kira kita settingan tuh hampala ya. Padahal enggak guys ya. Bahkan kameramen aku juga bilang kayak ini settingan. Enggak guys. Kita tuh nggak settingan lah kayak gini-gini ya guys ya. Kita dapat satu ya dapat guys. Dan kita juga kaget ya awalnya ya. Akarnya guys panjang banget. Ini udah kayak bisa bikin tali sendiri ya guys ya. Beda-beda ukurannya ya. Lagi lobsternya, Allah itu paling kecil guys. Itu dia bisa ngeluarin duri gitu guys tuh ya di pipinya, lihat guys. Oke guys, jadi video kali ini kita mau kuras kolam ya guys yang ada di rumah aku guys. Dan ini adalah kolam yang udah lumayan lama nggak dikuras. Ini butek banget airnya ya. Karena sempat sama kita tuh dimatiin sebentar aja sih mesin. Pas dilihat udah butek kayak gini ya guys ya. Dan ini tadi baru aku nyalain lagi mesinnya. Dan ketika dinyalain ternyata terombang-ambing jadi makin butek lagi gitu loh guys. Cuman ikan-ikan di dalamnya sih aman banget ya. Nggak ada istilahnya tuh nggak ada kayak sesuatu yang mengkhawatirkan. Ikan-ikan patin juga makin gede gitu lah guys ya di sana. Dan juga kayak ikan-ikan yang istilahnya komet-komet kayak gitu juga masih oke-oke banget guys. Aku sebenarnya tuh pengen nambah ikan kissing gurame ya guys ya. Jadi gurame yang kayak gitu-gitu tuh kan ada gurame tuh yang dia mulutnya kayak cium-cium gitu. Aku mau nambah itu sebenarnya. Cuman kebetulan dari kemarin kita coba cari kissing gurame itu lagi nggak ada ya guys ya. Stoknya kita di sini cuma berapa? 3 apa 4 gitu loh guys. Cuma sedikit. Nah selain itu juga di sini kan udah banyak banget kayak tanaman-tanaman yang kayak gini nih. Ini udah ada layu-layu gitu lah ya guys ya. Ada juga yang kayak di sini tuh tanaman-tanamannya udah jadi tanaman-tanaman liar ya guys ya. Yang memang sebenarnya tuh tanaman gulma guys kita sebutnya ya. Tanaman yang nggak ditanam nih kayak gini nih. Ini rumput-rumput tuh guys. Tiba-tiba banyak di sini ya. Karena ya memang harus di trimming dan harus dibersih-bersihin sih. Dibantu sama Mas juga sama Kemal di sini. Yang kayak gini-gini tuh mau kita sekalian buangin juga Mas. Iya, ntar kita bareng-bareng aja bersih-bersihin ya. Ini ngambil yang layu-layunya juga di sini. Sama kita juga bakal coba buat apa ya, ngebersihin lah. Ini soalnya bener-bener sangat amat tidak bisa dilewati sama sekali guys. Karena tanamannya semakin menggila ya guys ya. Ditambah lagi kan sekarang ini kan hujan ya. Jadi kalau misalnya hujan kayak sekarang tuh yang kayak gini-gini mendingan dipotongin aja Mas ya. Walaupun dia masih bagus juga dipotongin aja ya. Biar terang. Biar terang ya, biar ada jalan lah ya guys. Soalnya kalau misalnya nggak dipotong-potongin, ini jalan ke sana bener-bener gak kelihatan sama sekali. Jadi nggak cuman yang jelek guys ya yang kita potong, tapi yang bagus-bagus dan menghalangi jalan yang terlalu overgrowth juga kita potong kayak gitu sih. Yang aku kaget malah ini nih, ini aku beli ya guys waktu itu tuh buat filtrasinya buat filtrasinya axolot. Axolot masih di sini guys. Sekarang lihat kita cuma taruh di sana doang. Ingat nggak sama Kemal bukan sih tuh belinya mal? Waktu itu tuh kita cuma taruh di sini ya mal ya karena terlalu penuh kan di axolot ya. Terus lihat guys sampai merambat segininya cuy, sampai ke sana merambatnya guys. Wow, ngeri sekali sih. Tapi kalau misalnya ini sih kelihatannya masih oke-oke aja. Jadi aku rasa masih aman ya guys. Nah itu dia banyak sekali. Seperti satu plastik juga kurang ya guys. Harus ditambah lagi dengan kresek yang lain. Nah ini kalau misalnya yang berlebihan mah boleh lah. Ini sebenarnya tuh kalau misalnya dipotong ya jenis-jenis siri gading kayak gini tuh tinggal kita masukin aja ke air. Kalau nggak kita tinggal masukin ke suatu tanah itu bisa. Mas kalau ini mah jangan mas. Ini enggak. Dikit aja nih. Oh iya boleh lah. Jangan terlalu ini deh pokoknya jangan terlalu botak-botak banget juga soalnya ada yang ditanam juga kan di sana. Ini aja biar kelihatan keras. Nah boleh lah kayak gitu ya guys ya. Nah ini juga sama kita bakal coba buat di trimming bagian ini ya guys ya, daun-daunnya. Padahal kalau kita lihat sih daunnya bagus banget tuh ya. Daunnya bagus, subur guys. Tapi ini kan walaupun kita bikin mau jadi kayak hutan, tapi kan ini bukan hutan guys. Jadi kita tetap harus men-trimming. Apalagi kalau daun-daunnya yang jelek-jelek kayak layu-layu gitu udah fix lah. Nah yang kayak gitu-gitu udah fix lah sama kita di trimming guys ya. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Ini diambil-ambilin lagi guys. Pokoknya sampai enakeun lah dilihatnya. Biar kita tuh melihat taman ini bagus. Mas kalau ini mah udah cukup ya berarti ya, ini mah ya nggak usah ya. Kalau ini nggak usah biarin guys. Nah kalau kayak gitu boleh lah. Enak banget pakai gunting itu, di klep langsung ini guys. Nah ini juga sebenarnya awalnya mah nggak kayak gini cuy. Awalnya tuh tidak seperti ini banyaknya guys. Tapi karena yang namanya juga tanaman bertumbuh ya guys ya, bertumbuh dan bertambah. Jadi ya jadi semakin ramai juga ya di sini ya untuk tanaman-tanamannya guys. Seperti itulah kurang lebih. Ini juga sama kita bakal coba buat dimasukin ikannya ke dalam sini untuk sementara guys. Biar si ikannya itu tidak terlalu stres guys ya kalau di dalam sana. Karena ini kita mau kurasnya lumayan total guys. Ini kita mau ngambil air-airnya guys. Buat kita nanti masukin ikan-ikannya ya. Yang air-airnya kita masukin ke galon. Tadi kita mendapatkan ikan hampala dulu ya guys yang kemarin kita dapatkan ya. Kita taruh di sini duluan ya guys. Ikan hampala yang masih kecil ya. Banyak orang yang kira kita settingan tuh hampala ya. Padahal enggak guys ya. Bahkan kameramen aku juga bilang kayak ini settingan. Enggak guys. Kita tuh enggak settingan lah kayak gini-gini ya guys ya. Kita dapat satu ya dapat guys. Dan kita juga kaget ya awalnya ya. Soalnya hampala bisa kita dapatkan tuh. Mana ya ini? Apa?
kayak hampir gak masuk akal. Lompat dia guys, kayak hampir gak masuk akal itu dia aja bisa lompat guys. Jadi maksudnya video kemarin tuh walaupun dia naik-naik ke atas ya hampalannya aja begini guys, tipenya bisa lompat-lompat ya. Aku juga nggak ngerti sih kenapa bisa dapat hampala. Yang kita sayangkan tuh kemarin cuman kita terlalu sebentar guys ya, soalnya hujan. Kalau kita agak lama aja pasti kita dapatnya lebih banyak dan lebih beragam mungkin guys. Kura-kura ada kura-kura yang sering banget masuk ke rumah ya. Ntar kalau ketemu guys, ya mungkin dia lagi masuk ke dalam. Ada kura-kura. Oh iya ini guys. Ini kura-kuranya bener-bener si Malayan Snail Eater ini kura-kura yang paling gak jelas guys. Dia sering banget masuk ke rumah ya. Gak ngerti aku juga. Tiba-tiba ada di dapur cuy. Padahal kita juga nutup rumah ya guys ya. Cuman dia ada aja celah sempit kalau misalnya rumah sedikit terbuka dia langsung masuk. Benar-benar di luar nalar guys ya. Kurang lebih seperti itu lah guys. Dia emang gak begitu suka di air sih kelihatannya. Dia di air juga tuh agak ngambang-ngambang gimana gitu lah guys ya. Sehat sebenarnya sih. Dia punya mata yang aneh banget. Dia kayak dihipnotis gitu matanya ya. Memang seperti itulah wujudnya. Iya, dia suka di depan dispenser. Padahal kita juga nggak ngasih makan dia di sana ya. Tapi nggak ngerti deh kenapa dia sering ke situ guys. Ini kayak gini-gini juga nih guys. Kita harus singkirkan ya seperti ini. Kita mau ngambil ini ikan-ikannya guys. Karena ini lumayan airnya udah lumayan ini ya surut. Oh, duh. Kita pakai tangan kosong karena ternyata nggak ada ininya. Tesernya ke bawah ke rumah orang tua aku guys. Mana aku tuh ngambil ikan teh sulit ya. Ini ada kaviat, ini agak-agak rawan nih kaviat platinum ini guys. Au. Ini juga ada ikan hantu guys ya. Silodon fish. Ya, udah gede banget. Kita masukin saja ikan-ikannya. Ada ikan koi, ada ikan patin, ada ikan komet. Macem-macem lah ya guys ikannya ya. Kita harus benar-benar hati-hati juga. Oh, ini ada anak lobster nih. Lobster juga banyak di sini. Karena kita waktu itu pernah masukin lobster dan anak-anak lobsternya juga banyak guys. Ya Allah. Sulit ya. Wih, dapet ikan gurame. Ikan yang gede mas aja lah. Bener-bener ya. Kebetulan yang belum dikasih makan sih ikannya guys hari ini. Biar dia nggak muntah ya. Wow, ini juga ada ikan grass carp guys. Gede loh ini cepet gede loh guys. Aku nggak ngeh tiba-tiba udah segede ini aja tuh. Grass carp ya guys. Nah ini ikannya udah makan. Ini hampalannya kok tiba-tiba di sini. Lompat ya. Ikan patin sudah mulai di balik-balik batu tuh. Lumayan banyak kayaknya. Oh, airnya sudah mulai ini ya guys. Kura-kuranya ambil ya? Kura-kuranya sih harusnya diambil ya. Iya, tapi harusnya di wadah yang lain sih guys kura-kuranya. Banyak kura-kuranya. Di tempat yang lain. Jatuh mas kalau di situ dia pasti. Taruh di sini ntar cuma sementara guys. Ntar kita pikirin lagi ya naruhnya ya. Ada sih sebenarnya wadah di atas. Tuh ada ikannya di sini nih. Ini kura-kura apa begini tuh? Mana? Itu kura-kura banyak mas. Ada red cheek. Banyak bukan kura-kura biasa di sini. Ikan patin, tajam. Guys, cuma ikan-ikan. Oh ada itu juga ya. Coba diangkat-angkat dikit kayaknya. Kayaknya bakal ada lagi. Ini ada ikan. Ada yang nyangkut mas. Hati-hati tuh ya mas. Awas ke ini ke gencet. Nah, ke Brazil. Hey, sip guys. Sebentar ya. Aku mau ambil kontainer satu lagi guys. Tauku ada. Kita videoin lagi kalau misalnya udah aku ambil ya. Kita udah ambil di sini ada beberapa ini guys. Kontainer ya. Jadi ini ada yang tambahannya ada lobster nih. Lobster nih guys. Udah gede ya. Ya, susah ambilnya. Kayaknya masih ada di batu-batuan kayaknya mas. Waduh. Tuh guys, frontosa tuh lobster lagi tuh. Tapi sebenarnya lobster mah aman sih, nggak apa-apa lah, nggak usah diambil juga. Lobster semakin banyak sekali guys di sini ya. Oh, kuat ya. Hati-hati mas. Nggak usah dibuka banget semua, nggak apa-apa lah. Yang gede-gedenya aja mah. Kalau misalnya keambil boleh, kalau misalnya nggak keambil mah udahlah. Tuh guys. Tuh, lobsternya. Kan ada. Oh ternyata ada kan kataku juga. Lobsternya banyak ya. Tuh ada yang gede tuh guys. Yang gede mah boleh mas. Bisa nggak ngambilnya mas? Hati-hati mas, kecapit mas. Waduh, ditaruh di tempat kuning ini aja nih. Lobster kita ini mendung lagi ya guys ya. Iya tuh guys. Wah ini udah mau jadi indukan ini. Ini awalnya kita nggak ngambil segede ini ya. Wow, ini yang masih kecil. Udah agak gede juga. Wow. Tapi kok ini kayak yang lunak banget ya. Ini kayaknya habis molting deh guys. Ini lunak banget ini tuh. Berbadan lunak guys. Wow. Ini kan keras ya. Ini ya. Ini lunak guys tuh. Ini habis molting banget dia nih tuh. Ini juga lunak. Habis ganti kulit guys sepertinya ya. Nah ini untuk batu-batunya mau ditaruh-taruhin lagi aja. Sama kita kayaknya mau nyalain air di sini nih. Udah oke, ini tinggal nyalain air. Oh itu ada yang kecil tuh guys. Anak lobster nih guys. Enak kan kalau misalnya kayak gini dia jadi lebih kelihatan jelas gitu loh. Nah ini tinggal kita. Wah. Ada lagi? Kecil banget ya. Itu ini ada pakai air ini nih. Kita tambahin airnya guys.
Kura-kura kita kasih air juga dikit ya. Ini kita kasih air ya. Airnya nyampur, air lama sama air baru. Ini dulu deh. Tuh. Lobsternya kecil tuh guys, ada yang kecil banget, ada yang agak besar sedikit, ada yang beda-beda ukurannya ya. Ada lagi lobsternya, Allah ini paling kecil guys. Wow, lobster semakin menjadi ya guys di sini ya. Ternyata lobster kita berhasil berternak lobster, dan ini adalah lobster terkecil yang pernah aku lihat ya guys ya. Seperti aku tidak pernah lihat lobster yang lebih kecil dibandingkan lobster ini guys. Kecil banget ini. Wah, ini mah masih rentan pisan guys. Waduh, diinjak guys. Diinjak sama ini, diinjak sama lobster yang lain ya. Boleh mas, sikat mas. Sikat bos. Guys, kita masukin sini. Lobsternya ini kayaknya masih rentan banget sih yang kecil ya guys ya. Tuh dia aja kayak mengikuti arus guys. Bisa-bisanya kita mendapatkan lobster yang kecil seperti itu ya guys. Ini kita sambil ini juga nih, bersihin bagian sini. Ini sama kita mau coba buat disiram-siramin dulu guys. Nah, sebenarnya lumutnya kalau misalnya yang kayak membandel sekali mah nggak apa-apa. Jadi hijau kelihatannya kan bagus. Yang nggak bagus itu kalau misalnya memang si airnya butek aja sih sebenarnya guys. Itu ada lumut-lumut gitu ya. Kalau lumut hijaunya mah kan bagus ya mas ya. Palingan itu guys kayak macam gulma-gulma ya. Atau tanaman-tanaman yang sebenarnya tuh dia bukan tanaman yang asli. Iya, bukan yang ditanam kan. Cabut aja nih. Cabut aja udahlah. Kalau itu mah nggak usah mas, dipotong aja mas. Ini ya. Nah, kalau pakai gunting boleh. Oh boleh kalau kayak gitu juga guys. Ini sekalian juga nih di atas ini guys. Aku mau coba ya. Liur pisan guys. Liur. Tunggu sih mas dulu nih aku. Ini kita kalau nginjak apapun ini pasti licin ya guys ya. Sangat parah licinnya ya. Mas maaf ya, aku mau coba lewat ya mas. Guys, liur. Kita naik ke atas sini guys. Nah, kita cabutin nih. Ini tidak pernah kita tanam guys. Belumnya ya. Waduh, dia nyambungnya ke pakis guys. Harus digunting sih ini. Sebenarnya harus digunting mas. Minta gunting mas, sorry mas. Ya bisa nggak ya? Nyampe ya. Oke guys. Thank you. Nih guys, kita harus menggunting ya. Supaya dia tidak mengganggu pemandangan ya guys ya. Ngeri banget ini. Apa mas ya? Kita lemparin ke sana dulu guys. Nah ini juga nih. Semakin tinggi aja nih. Gila guys. Tanaman ini memang tipenya merambat sekali ya. Jadi tuh. Lihat guys ininya. Akarnya guys panjang banget. Ini udah kayak bisa bikin tali sendiri ya guys ya. Sip. Ini juga sepertinya dengan berat hati sepertinya aku akan memotongnya guys. Dulu piara burung di sini mas. Kalau jemur sore-sore siang-siang tuh, di situ jemurnya enak lah. Ini kayaknya dengan berat hati kita harus potong semua guys. Takutnya merusak tembok ya guys. Wow bener sih. Gila ini tanaman yang terus bertumbuh ya. Apalagi di sini kan sekarang ini tuh cahaya matahari bagus, tapi hujan juga bagus. Jadi makin cepet dia berkembang ya. Lihat kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada bekas-bekas kayak akar-akarnya guys. Mas butuh lagi nggak guntingnya mas? Masih butuh gunting? Enggak sih. Oh udah aman. Oke guys, lagi disikat sama si mas ya guys ya di sana ya. Coba lewat. Susah memang ya. Wih, bersih dia nyikatnya guys. Harus ada airnya. Kita juga harus sambil melihat kondisi ikan dan hewan-hewan kita guys. Takutnya ada yang tumbang ya. Yang gampang tumbang ini apa? Caveat platinum juga gampang banget tumbang. Dia harus benar-benar diperhatiin. Bahkan kalau bisa mungkin dia ditaruh di tempat yang berbeda guys. Guys, sedang disikat-sikat untuk batu-batu yang berlumut walaupun tidak terlalu pengaruh sama Kemal ya guys ya. Jadi si sikatnya ini tuh bukan untuk menghilangkan 100% ya, tapi untuk yang kotoran-kotoran yang dia itu menempel di lumut kan biasanya suka ada kotoran-kotoran guys. Lebih ke situ sih. Seperti itu ya. Nah, di sebelah sini juga masih disikat ya guys ya. Sikat bagian batu-batunya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu gimana-gimana juga mas. Pada bawa baju ganti kan ini? Bagus. Pasti basah guys. Masalahnya bukan kamu minjemin baju ganti cuy. Gombrang semua kalau pakai baju aku guys ya, asli deh. Apalagi kalau misalnya aku sekarang ini badannya udah makin gede ya udahlah. Baju aku XXL guys ya, gila sih. Mas bajunya apa mas? Iya. M. Waduh. Mana apa mal? Bajunya mal. M juga. Iya M. Ya aduh guys, kacau ya udah. M berarti udah M naik dulu ke L. L naik ke XL, naik ke XXL. Nah itu baru aku guys. Berarti sangat amat gombrang ya kalau mereka pakai baju aku guys ya. Nah ini untuk beberapa tanaman-tanaman yang tadi sudah dipotong guys, tapi belum dirapihin ya. Gila banyak banget ya guys ya. Sekarang ntar yang kering-kering saya potong. Iya di situ ya masih banyak juga guys. Yang kering-kering kok kamu dipotong-potongin. Ini juga nih. Ini udah dipotong ya mas ya?
Udah tadi. Ini ada pakis monyet ya guys ya, ini udah dipotong tadi sama si Mas ya. Mantep banget lah guys di sini pokoknya ya. Kita mau bebenah guys. Jadi dari kemarin tuh ada tamu tuh malu, soalnya kolamnya butek guys. Tapi sekarang tamunya sudah tidak ada ya. Baru deh kita kuras kolam, harusnya dari kemarin kita kuras kolamnya. Nah ini juga udah enak ya, kalau teman-teman lihat jalanannya udah lebih oke. Tinggal ntar dirapi-rapin aja bekas-bekas yang lain-lainnya. Di sebelah sini juga tuh guys ya, sudah lebih terlihat lega lah. Dan nanti tanaman-tanaman ini juga dia bakal merembet lagi ke sini gitu. Ntar trimming lagi, rembet, trimming lagi gitu guys. Kalau misalnya nggak di trimming, ntar lama-lama ya semakin parah, semakin kacau, dan seperti hutan yang tidak terawat guys. Ini juga sebenarnya ada semacam tiang ya, ntar kita coba buat lepas lah. Siapa tahu udah bisa dilepas guys. Ini tiang aluminium supaya dia tetap firm di tempatnya gitu loh guys. Ternyata ada beberapa juga kayak pakis monyet yang warnanya tuh udah nggak begitu oke guys ya, kelihatannya tuh udah agak coklat-coklat, tapi selagi si daun-daun yang lainnya masih hijau, masih oke sih. Sepertinya aku akan mempertahankannya guys. Kurang lebih seperti itu sih. Masih disikat-sikatin. Kita kasih updatean lagi ke teman-teman ya. Oke guys, jadi ini udah tadi disikat sama kita ya guys ya. Dan ini proses penyikatannya sepertinya sudah lumayan oke lah ya. Tuh udah terlihat juga bagian batu-batuannya walaupun masih hijau karena memang si lumutnya itu sampai ke dalam-dalam banget guys. Ini airnya butek banget karena sama kita diinjak-injak begini ya, supaya kotoran-kotorannya itu pas lagi kekuras si airnya, kotoran-kotorannya juga ikut terbuang gitu loh guys. Ternyata pas aku perhatiin lagi guys, lobster ini tuh kita dari mama lobster yang ukurannya gede, sebenarnya ada lebih gede sih guys ya di sini ya. Cuman tadi masuk kayaknya ke batu. Sampai di sini ada om lobster guys yang ukurannya agak sedang. Di sini ada kakak lobster yang ukurannya itu gede, kecil tapi nggak kecil-kecil banget. Ini ada anak lobster guys yang ukurannya itu lebih kecil, dan ini ada newborn lobster yang baru lahir ya guys ya. Mungkin baru menetas beberapa saat yang lalu guys. Ini lengkap semua ukurannya guys ya, di dalam satu tempat guys, kayak gitu sih. Ini juga kalau teman-teman lihat ikan-ikannya udah mulai kekurangan oksigen nih. Coba Mal ditambahin air Mal. Tambahin air. Ya. Nah digituin supaya oksigennya nggak begitu kurang ya guys ya. Nggak apa-apa, kita tambahin aja di sini nih supaya si ikannya ini tidak begitu kurang oksigen guys ya. Nah ini kura-kura juga lihat guys, airnya langsung tiba-tiba hitam, kayaknya ada yang modal guys ya kura-kuranya ya. Sampai benar-benar seperti ini. Kita juga ntar mau sikatin kura-kura lah sekalian lah, sambil nunggu sambil nyikatin kura-kura juga kita guys ya. Nah ini untuk si airnya udah mulai kekuras, dan ini cukup sekali aja lah ya guys ya kayak gini. Nanti untuk next yang selanjutnya kita tutup si keran airnya, dan kita coba buat isi aja airnya sampai lumayan penuh guys ya. Setelah itu ya sudahlah, ntar kita nyalakan sirkulasinya, dan biasanya sih airnya langsung jernih dan langsung enak dipandang guys. Seperti itu ya. Tuh, untuk sampah-sampahnya juga tadi kita buang-buangin. Ini hanya sebagian kecil ya guys ya yang ada di sini. Ini sampah yang tadi juga guys. Ini ada beberapa lagi ya Mas ya yang lagi digunting-gunting ya. Si Mas mah bisa duduk di situ Mas, aku mah nggak bisa. Dia ukurannya pas guys, duduk di sana aku nggak bisa guys. Terlalu besar aku untuk duduk di sana ya. Ini untuk tanaman-tanaman yang tadi juga ya guys ya, oke banget. Pokoknya udah oke lah ini guys. Tinggal kita tunggu selesai aja, udah jernih. Pastinya kolam kita dan kayak natural forest yang kita buat ini akan terlihat lebih cantik guys. Ini sedang proses pengisian lagi guys. Dan di pengisian ini kita butuh waktu ya mungkin sekitar 2 jam, mungkin 3 jam. Wow, tiba-tiba besar guys ya. Karena airnya udah lumayan ada sih. 2 jam atau 3 jam. Nah, ini udah mulai nyala juga guys ya si waterfallnya. Sebenarnya di sini tuh kita bisa setting sih. Kalau misalnya si kerannya sama kita dimentokin, ditutup guys ya, aliran air ininya, ntar waterfallnya bisa lebih kenceng lagi. Tapi kalau misalnya waterfall terlalu kenceng, biasanya tuh airnya suka pada budal kemana-mana guys. Mas kurang ya kreseknya ya? Muat. Dipaksa-paksain muat guys. Iya ntar mudal. Kalau mudal ya jadi nggak enak juga guys ya buat dilihatnya. Terus airnya kebuang gitu guys. Ntar disurut banget kalau misalnya terlalu mudal. Kayak gitu sih. Sebenarnya ini kalau misalnya airnya sudah penuh sedikit aja, aku bakal masukin lagi ikan-ikannya sih guys. Karena ikan-ikannya mau gimana pun pastinya lebih nyaman di sini ya guys ya, dibandingkan dimasukin ke dalam sini nih. Ini hampala tuh udah mulai kehabisan oksigen nih hampala guys. Hampala nih ya udah mulai lemes-lemes tuh, udah lemes dia guys ya. Tapi itu hal yang wajar lah. Ntar pas dimasukin ke sini mah insya Allah dia lebih tangguh lagi guys, kayak gitu sih. Oke guys ya, jadi mungkin kayak gitu guys untuk ngisi airnya. Ini kita akan tunggu dulu sampai si airnya agak penuh. Kalau misalnya udah agak penuh, ntar kita videoin lagi pas masukin ikan-ikannya guys. Oke, kita mau masukin ikan-ikannya guys. Ini Mas ke bawah ya, dan kita sekarang akan memasukkan ikannya terlebih dahulu ya. Ini agak berat sih. Satu-satu tuh gimana ya? Oh berat Mas. Tuang semua aja. Tuang. Tapi kotor ya airnya ya. Jadi masukin aja deh ikannya guys. Ini ada yang loncat. Hah? Ada loncat guys. Ini tajam ininya nih. Langsung ya. Boleh Mas. Guys ya, ini tajam soalnya. Kita akan masukkan ya ikannya ya. Opatripa. Tripitrapa. Kita
Kita masukin. Wow, tertampar guys. Airnya tuh bakal nggak butek nanti guys ya. Kayak sekitar beberapa jam lah. Kita masukin aja. Ikan-ikannya oke-oke sih. Nah ini ikan gurame kissing yang kata aku guys. Lucu banget ya bentukannya kayak lope ya guys ya tuh. Ini yang pengen aku tambah nih soalnya dia lucu banget. Ada ikan-ikan lain juga. Atau kita masukin aja lah, nggak apa-apa lah. Kotor-kotor deh guys ya. Jangan, kagok ya. Basah guys soalnya guys. Kameraku guys. Nah ini masukin lagi. Cepet sih mas. Kita bantu ya. Kita masukkan lagi guys. Nah ini ada ikan botia juga nih. Ini ikan sebenarnya kalau misalnya itu dia bisa ngeluarin duri gitu guys tuh ya di pipinya, lihat guys. Ada duri itu. Dan ini kalau kena pas dia lagi gituin durinya ya lumayan sih. Lumayan terasa guys. Tinggal sedikit lagi ikannya guys. Ini lobsternya juga nih guys, mau kita masukin ya. Kayak lobster masukin aja langsung lah ya, bismillah ya. Aman guys. Sip. Kura-kura. Kalau kita keluarin dia bakal lompat nggak? Pada cuek sih, kura-kura air mah cuek guys. Maksudnya mereka mah lompat-lompat aja gitu loh. Akhirnya ketemu sungai gua. Tapi nggak apa-apa ya, karena airnya juga sudah lumayan dalam guys. Mereka pada lompat ya. Untuk kura-kura ini, mereka pada lompat guys. Kenceng-kenceng banget. Nah, kalau ini agak gede nih kura-kura ini, agak ngeri guys ya taruhannya ya. Ayo lompat lah. Ada yang terbalik guys kura-kuranya mas. Terbalik dia guys. Nah udah ya berarti ya. Sip lah. Oke lah guys ya, udah ya. Nanti mungkin sama kita bakal di videoin lagi. Kalau misalnya udah lebih jernih ya, semuanya udah terisi guys ya. Sekarang masih butek. Ntar kita videoin lagi deh ya. Oke guys, jadi ini udah kita isi ya guys ya. Lumayan banyak buat teman-teman lihat. Si ikan patin tuh kelihatan banget ya, mereka kayak pada berkoloni gitu di dalam guys. Beberapa ikan-ikan lainnya juga sudah punya tempatnya masing-masing. Ini kura-kura yang suka kabur juga di sini dia udah punya tempatnya masing-masing. Airnya terlihat jernih sekali ya guys ya, enak. Dan ini bisa lebih jernih lagi kalau misalnya ntar kita diemin gitu loh guys ya. Mungkin nanti bakal kita videoin lagi ya guys ya, beberapa jam ya setelah dikuras ini. Kalau tanamannya udah lumayan oke ya. Ini sampah-sampahnya ya ini ya berarti ya guys. Ini sampah-sampahnya ya guys ya, segini kurang lebih. Ini mau dibuang ke depan. Lumayan banyak, ini dipadetin banget ya. Dipadetin aja ini masih ada lumayan kayak beberapa yang nggak masuk gitu loh guys. Nah ini ada ininya ya, kondisi untuk di sebelah sini. Di sini sebenarnya aku tuh nguburin ari-ari anak aku tahu di sebelah sana. Jadi ya kemarin waktu aku mau nguburin tuh di sini bener-bener gak bisa lewat gitu loh. Jadi sebenarnya tuh pohonan ini tahu mas, pohonan liar ini tuh nggak pernah aku tanam nih. Tahu itu tanaman apa tahu nggak? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Mau cabut aja. Kalau bagus mah nggak usah lah. Bagus nggak sih kayak bagus tapi ya? Kayak bagus-bagus aja guys. Teman-teman tahu nggak ini tanaman apa nih? Aku nggak pernah nanam ini guys. Tahu ini tanaman apa nih guys? Iya tiba-tiba ada nih tanaman itu ya. Tadi aku juga nggak ngeh, baru ngeh pas di video gitu loh guys. Kayak gitu sih kurang lebih. Ada ikan-ikan cere juga ya guys ya kalau teman-teman lihat. Karena waktu itu aku pernah kasih makan ikan di sini sama cere awalnya. Tapi si cere ini ternyata memang sehebat itu dia daya tahan tubuhnya guys ya. Dan juga kayak daya survive-nya. Makanya ada beberapa cere di sini yang masih pada hidup dan dijadikan kayak pakan juga aja di sini gitu guys. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk kondisi sekarang. Nanti kita bakal videoin lagi ya guys ya kalau misalnya udah makin jernih. Oke guys, jadi ini kebesokan harinya dan ini adalah kondisi ketika kolamnya sudah jernih ya guys. Ini awalnya kemarin tuh diisi airnya benar-benar penuh, tapi kayaknya agak kebuang sedikit ya guys ya. Karena memang kalau misalnya kita ngalirin si air terjun ini, memang airnya tuh akan terkuras secara berkala gitu guys. Ini selangnya juga masih di sini. Ntar aku bakal tambahin air ya guys. Ini kondisinya kalau dilihat ke dalam jernih banget, sampai teman-teman juga bisa lihat ya guys ya. Isi dalam bahkan kayak batu-batu yang ada di bawah sini. Beda banget sama kemarin waktu pertama kali ya guys ya. Beda banget sama kemarin waktu belum dikuras guys. Dan ini waktu kita kasih makan nih. Kita bakal coba buat kasih makan di sebelah sini. Ini juga batunya kemarin sama Kemal bener-bener kayak disikat banget sampai kelihatan batunya tuh putih ya guys ya. Kayak gitu, yuk kita coba kasih makan guys ya. Ada makanannya. Kita kasih makan sedikit aja dulu ya. Pelan-pelan. Kalau baru dikuras aku biasanya suka pelan-pelan guys. Makannya dikit-dikit ya. Yang penting makan dulu aja guys tuh ya. Guys, mereka makan kurang lebih seperti ini ya guys. Dikit aja dulu. Kita mau taruh lagi makanannya di sini. Nah, sip guys. Ikan-ikannya seperti ikan komet sih. Ini ikan gosong juga jadi mendominasi sekali ya guys.
Bener-bener kayak menjadi premannya tuh ada 2 gulfamnya guys. Ini kemarin yang kita pernah beli dari pedagang, yang borong pedagang keliling itu tuh ada 1 di sini. Oh, ikan nila juga. Ini ikan nila kemungkinan ntar kalau udah semakin gede sama aku bakal disingkirkan ya guys. Soalnya kalau ikan nila kayak gini kan memang dia peruntukannya tuh kalau untuk di istilahnya kolam kayak gini takut membuli guys ya. Jadi ya udahlah, ntar sama kita palingan juga bakal dikeluarin guys. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kayak gitu guys untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga si kolamnya bisa jernih lebih lama. Jadi kita nggak usah sering-sering kuras ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.